Menariknya, Indonesia masuk dalam daftar spekulasi para peneliti dan peminat mitologi keberadaan Atlantis. Dengan ciri-ciri ini, ia semakin yakin bahwa dari bumi bagian timur peradaban bermula. Para penghuni wilayah yang selamat dari naiknya permukaan air laut dan letusan gunung berapi akhirnya berpencar mencari tempat-tempat. Mereka pindah ke wilayah-wilayah yang kini disebut India, Asia Tenggara, Cina, Polinesia, Amerika, dan Timur Dekat. Kotanya sendiri digambarkan berupa pulau dengan bukit kecil di tengahnya. Kota dan pulau ini spekulasinya dibangun oleh penguasa atau bisa disebut juga sebagai raja-raja pada masa itu. Lokasi daratannya bagi lingkaran cincin dalam cincin yang memiliki lintasan dari laut menuju cincin terdalam. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau hayalan yang damai, tapi dalam buku berjudul Encyclopedia of Dubois Archaeology yang ditulis Profesor Arkeolog Kenneth L. Feder, justru mencatat bahwa masyarakat Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru sebaliknya, Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Menariknya, Indonesia masuk dalam daftar spekulasi para peneliti dan peminat mitologi keberadaan Atlantis. Salah satu pendapat yang paling menarik dilontarkan oleh Profesor Aricio Santos dari Brazil, seorang geolog dan fisikawan nuklir. Santos menampilkan peta wilayah Indonesia dalam bukunya yang terbit pada 2005 lalu yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Menurut keyakinannya, benua hilang itu kemungkinan berada di sebagian Indonesia dan Laut Cina Selatan. Dalam karyanya, ia juga mengklaim telah melakukan riset perbandingan seperti kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat. Dengan ciri-ciri ini, ia semakin yakin bahwa dari bumi bagian timur peradaban bermula. Sementara Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan hanya sebagai batasannya. Sebelum zaman es berakhir, 30.000 sampai 11.000 tahun lalu, di Indonesia terdapat daratan besar. Saat itu permukaan laut 150 meter lebih rendah dari yang ada saat ini. Dan di lokasi inilah tempat adanya peradaban yang menjadi cikal bakal lahirnya sejumlah peradaban kuno. Sementara, sisa bumi dari Asia Utara, Eropa, dan Amerika Utara masih diselimuti es. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dianggap sebagai puncak gunung dan dataran tinggi dari suatu benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut dan amblasnya dataran rendah di akhir masa es Pleistosen. Dan ini terjadi sekitar 11.600 tahun yang lalu. Para penghuni wilayah yang selamat dari naiknya permukaan air laut dan letusan gunung berapi akhirnya berpencar mencari tempat-tempat. Mereka pindah ke wilayah-wilayah yang kini disebut India, Asia Tenggara, Cina, Polinesia, Amerika, dan Timur Dekat. Ia juga menyebut jika Indonesia merupakan lokasi sebenarnya di mana benua dalam legenda itu berada. Dimulai dari wilayah semenanjung Melayu, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dulunya merupakan satu benua besar yang disebut sebagai Sundaland. Penjelasan serupa juga dikemukakan penulis asal Inggris Stephen Oppenheimer dalam bukunya yang berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia pada tahun 1998 lalu. Ia menulis suatu benua bernama Sundaland yang sebagian daratannya tenggelam akibat banjir bandang dan naiknya permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lampau. Buktinya bisa dilihat dari peradaban agrikultur area sekitaran yang sekarang menjadi Indonesia, ini lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lainnya yang ada di dunia. Meskipun berbeda pandangan dengan Santos, Oppenheimer tidak langsung menyimpulkan Sundaland adalah Atlantis. Ia sendiri mengakui butuh penelitian lebih lanjut dan berharap ada kerjasama dengan peneliti di Indonesia untuk menjelaskan akan benua Sundaland adalah surga yang tenggelam tersebut. Namun Oppenheimer meyakini bahwa Sundaland di wilayah yang sekarang adalah Indonesia punya peradaban yang sangat maju pada masanya. Setelah diurai dengan berbagai teori dan penelitian baik oleh ilmuwan asing maupun dalam negeri, hipotesa Indonesia sebagai negeri Atlantis kembali diperkuat dengan adanya temuan situs Gunung Padang.
Situs pun berundak Gunung Padang ini adalah salah satu bukti peradaban kuno yang maju di Nusantara, dan ini sejalan dengan teori Atlantis yang dikemukakan oleh Profesor Arisio Santos. Sementara menurut teori Dani Irwanto sendiri, seorang penulis buku berjudul Atlantis, ia cenderung mengambil gagasan dari Plato, seorang filosof Yunani. Ia membandingkan dengan ciri-ciri lokasi Atlantis dengan gagasan Plato tersebut. Dalam teorinya, Dani Irwanto berpendapat bahwa Atlantis terletak di area yang sekarang merupakan bagian lokasi Laut Jawa. Lokasinya ini terletak di 150 km timur laut Pulau Bawean Gresik. Menurutnya, ibu kota Atlantis diidentifikasi pelaut sebagai Gosong-Gia atau Annie Florence Reef. Gosong-Gia ini adalah istilah untuk terumbu karang kecil dan muncul ke permukaan saat air laut sedang surut. Dan bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, namun tidak bisa dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Kotanya sendiri digambarkan berupa pulau dengan bukit kecil di tengahnya. Kota dan pulau ini spekulasinya dibangun oleh penguasa atau bisa disebut juga sebagai raja-raja pada masa itu. Lokasi daratannya bagi lingkaran cincin dalam cincin yang memiliki lintasan dari laut menuju cincin terdalam. Mereka membuat jembatan di antara zona laut yang mengelilingi kota metropolitan tersebut. Kota ini juga digambarkan dikelilingi dinding-dinding dari batu melingkar yang mengelilingi seluruh kota. Kabarnya mereka menggunakan timah dan kuningan juga perunggu untuk melapisi dinding luar kota mereka. Dan di tengah bukitnya, mereka membangun kuil pemujaan bagi dewa. Karena kuil untuk pemujaan dewa ini berada di tempat tertinggi dari lingkaran-lingkaran yang mengelilingi area di mana lokasi kuil tersebut, gambaran kuil ini berada juga mengindikasikan bahwa lokasi ini sangat mirip dengan bangunan punden berundak. Pendapat Santos dan Oppenheimer mengenai jejak bangsa yang memulai peradaban di satu sisi tentunya mengundang pesona. Namun tidak semua percaya akan klaim tersebut. Menariknya justru ilmuwan Indonesia sendiri mengkritik pandangan dua pengamat asing itu. Profesor riset astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaludin, meragukan cerita Atlantis tersebut. Bagi Jamaludin, kisah Atlantis hanya sekedar cerita dengan nilai ilmiah yang minim. Dengan kata lain, penjelasan Atlantis yang dilontarkan para peneliti selama ini masuk ke dalam pseudoscience atau ilmu semu. Seorang peneliti lulusan Kyoto Universitas Jepang juga menilai sejarah geologi tidak memperlihatkan Indonesia adalah Atlantis. Namun berbeda dengan pendapat Sundalen, para ilmuwan sepakat bahwa Sundalen dulunya pernah ada dan menyatu menjadi daratan. Tapi peradaban yang dibangun di atasnya itulah yang belum dapat diterima dan harus dicari buktinya. Walau kebenaran dari Atlantis masih diragukan, penelitian ini masih mempunyai nilai positif bagi Indonesia. Setidaknya negeri ini lebih dikenal di dunia internasional, khususnya di antara para peneliti di berbagai bidang. Kejayaan masa lalu akan peradaban yang tinggi tidak hanya untuk sekedar dikenang atau hanya untuk dibangga-banggakan saja, tapi seharusnya merupakan suatu energi penggerak sebagai tugas kita memikul tanggung jawab demi kejayaan Indonesia dan keberlanjutan peradaban yang kita punya.